Hari ini kita mau membuat cemilan lagi ya. Biasanya kalau santai-santai di rumah itu nggak ada cemilan, kayaknya kurang afdal. Di sini kita mau bikin hari ini, kalau kemarin kita bikin lumpia isi hati, hari ini kita mau bikin lumpia isi ayam. Tapi kita pakai campuran kentang sama wortel, ayam yang udah itu ya, udah diungkep ya. Kemudian ada bihun juga, semuanya udah dimasak yang ini. Kemudian di sini untuk bumbunya kita pakai bawang bombay, bawang merah, bawang putih, daun bawang, toge, sama 1 butir telur. Di sini kita punya bacaman bawang putih sama cabai ya biar pedas. Nah, terus untuk bumbunya yang lain kita pakai mini saus tiram. Kemudian sedikit Royco mungkin ya. Kalau misalnya kalian mau penyedap boleh bebas pakai ya, vitsin, pakai lain sebagainya. Kemudian kita pakai sedikit lada putih sama garam, jangan lupa ya. Oke, nanti sama kecap ya satu lagi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita panaskan wajannya. Ini semuanya udah siap ya. Ini udah disincang ya. Kita mau panaskan wajan dulu. Mau kita tumis dulu bawangnya. Sama sebenarnya pakai ini aja juga bisa sih sebenarnya, ungkapan bawang putih ya. Itu cukup umum dipakai di itu, resepnya banyak di YouTube ya. Oke guys, nah ini minyak kita panas ya. Pertama kita mau tumis dulu ini ya, ungkapan bawang putihnya. Kita pakai sekitar setengah sendok makan. Masukkan, ini masukkan bawangnya ya. Bawang yang udah kita cacah, kita iris atau cacah ya. Ini kita tumis hingga posisinya layu ya. Oke, nah ini udah mulai layu, kita masukin daun bawang. Ini karena kita pakai sambal yang udah udah dimasak sebentar, jadi kita nggak langsung masukin ya. Kalau misalnya kalian pakai sambal yang belum dimasak, kalian masak dulu ya bersama bawang ini ya. Oke, ini sambalnya udah masuk ya, kita aduk-aduk. Nah, di sini kita mulai bumbu ya dengan garam. Kalau misalnya mau pakai penyedap boleh. Oke nih. Kita kasih sedikit Royco, saus tiram, lada bubuk, dan garamnya. Garamnya karena itu ya, perhatikan ya, kalau misalnya cabainya udah pakai garamnya secukupnya aja. Pastikan nanti bisa dikoreksi lagi ya. Gak apa-apa, tambah sedikit dulu, nanti diperbaiki bisa, daripada nanti kalian kasih banyak langsung. Nanti kalau kurang ya itu nggak mantul. Masukin ayam ya yang udah disuir. Dan minta kecap nah.
Oke, ini kita sisihkan dulu. Tambahkan kecapnya ya. Sisihkan, kita masukkan telur. Telurnya diorak-arik aja. Oke, kita masukin sayurnya. Ini sayur tadi udah dikukus ya, jadi makanya nggak kita masak lama. Kita masukin juga bihunnya ya, kita aduk rata. Aduk rata dulu ya. Oke, nah ini ya udah diaduk rata ya. Tadi kita udah menambahkan lagi garamnya sama kecap karena rasanya terlalu kurang bumbu ya. Jadi kita tambahkan lagi garam sama kecapnya ya. Nanti sisanya sesuaikan aja dengan selera ya. Terus ini kita mau masukin togenya. Harusnya togenya yang paling banyak ya. Tapi kali ini kita mau pakai togenya yang nggak usah terlalu banyak. Oke, ini udah bisa kita matikan apinya sebentar. Kita mau aduk dulu ya. Nah ini dia ya hasilnya. Ini bahannya udah bisa digunakan. Togenya memang belum terlalu nggak terlalu matang ya. Ini karena ini nanti porsinya mau digoreng lagi. Terus kalau misalnya kalian pengen lebih matang boleh, nggak apa-apa, itu sesuai selera ya. Sama satu lagi, ini kalau di Sumatera orangnya nggak terlalu suka kecap ya, jadi dia kecapnya masih agak samar-samar lah. Kalau misalnya di Jawa kalian bisa tambahkan kecap sesuai selera. Oke, ini udah bisa digunakan. Yang pasti koreksi rasa, ada rasa asinnya, ada rasa pedasnya, sama ada rasa gurihnya ya. Kalau misalnya pakai penyedap, rasa umaminya pasti ya. Oke, that's all. Nanti kita versi gulungnya lagi ya, kita gulungin. Oke ya, ini kita kasih lihat cara menggulungnya ya. 1, 2, 3, gulung lagi. Kita olesi sama itu ya, cairan tepung terigu sama air. Nah, ini nanti kalau menaruhnya, bagian yang kulitnya ditaruh di bagian bawah ya. Ini kita mau bikin kayak frozen food. Jadi kita susun di sini ya, seberapa dapatnya aja nanti. Oke guys, hari ini kita mau setelah kita bikin setelah kita bikin lumpia, kita mau bikin sausnya. Sausnya itu cenderung dia lebih kental ya, kayak lem gitu ya. Nah di sini kita udah punya sekitar 2,5 sendok makan kecap manis, sekitar 3 sendok makan gula pasir. Kita pakai sedikit seperempat sendok teh penyedap, sama satu sendok teh baceman bawang putih. Ini kita pakai sekitar 300 ml air, terus sama setengah sendok atau 1 sendok teh garam ya. Ya, 1 sendok teh garam.
jangan lupa untuk mengentalkannya nanti kita pakai tepung tapioka. Tepung tapioka kita dari Bola Deli ya. Biasanya kita pakai juga sagu tani. Nah, kita mau coba pakai Bola Deli ya. Ini kita aduk dulu. Kalau di sini di sausnya itu dominan rasanya adalah dominan itu adalah rasanya manis ya. Kalau misalnya saus untuk untuk risoles itu biasanya cenderungnya pedas dan asam ya. Nah, kalau di sini cenderung rasanya manis. Oke, ini kita kita masukkan langsung tepung tapiokanya. Dimasukinnya di kala dingin ya, jangan sampai di panas. Kalau misalnya masukin secara panas itu kalian harus larutkan dulu dengan air karena biar tidak menggumpal. Oke, nah ini kita masukin sekitar 4 sendok makan tepung tapioka. Kalian boleh masukin sekitar 3 sendok makan dulu, kemudian nanti standby dengan sekitar 30 atau 50 ml air, 1 sendok lagi ya. Kalau misalnya kurang nanti untuk teknik penambahannya itu seperti yang saya bilang tadi, dengan melarutkannya terlebih dahulu dengan air suhu ruangan ya. Karena kalau misalnya disiram air panas nanti dia otomatis bergelinggir. Kalau dicemplungin langsung ke adonan yang sudah terjadi, dia juga sama ya, bergelinggir juga ya. Nah, makanya untuk sarannya harus dilarutkan dulu. Nah, ini juga harus diaduk-aduk terus agar dia tidak menggumpal ya. Karena tepung pati itu cenderung ada endapan di bagian bawahnya. Makanya kita harus konsisten mengaduknya. Ini juga udah terbentuk endapan. Bagian bawahnya udah matang ya. Harus rajin diaduk. Oke guys, nah ini dia hasilnya ya. Tadi yang kita koreksi itu kita tambahkan gula, kecap, sama sama garam ya. Dia rasa gula, rasa manisnya itu dapat, gurihnya juga dapat, sama itu ya. Jadi kita tambahkan encerkan lagi sedikit lagi ya. Oke, nah ini udah siap digunakan. Nah ini dia ya lumpia kita tadi. Ini kuahnya kita bikin juga tadi. Tuh. Ini kita lumpianya kita kasih apa tadi namanya? Rawit yang udah disuir-suir. Ini kita kasih kuahnya. Sama kita tambahkan juga lebihan dari lumpia tadi ya. Nah, cara makannya kalau saya sih sukanya kayak gini ya. Dipotong-potong dulu. Kasih krip-krip ya. Cara makannya bebas sih sebenarnya, nggak ada aturan spesifik. Kita tuangin kuahnya. Nah, langsung kita sendok. Ini isiannya tadi ya, lebihan isian ya. Kita ternyata habis. Untuknya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu kriuk, pedas rawit, manis di kuah, kemudian rasa gurihnya dari isian sama kulitnya ya. Oke.
Oke ya guys, that's all ya. Semoga bermanfaat. Kita mau makan serius. Bye bye. Pakai cabai rawit ya. Tuh. Ini versi bekal ya. Jadi kita bawa ke kantor. Ini yang versi frozen food. Jadi apa namanya, menggorengnya minyaknya harus agak panas ya, biar nggak menghisap minyak. Terus ini sausnya gitu. Lebih mantap itu pakai cabai rawit sama daun bawang. Kalau misalnya nggak punya kucai ya, pakai daun bawang diiris-iris kecil-kecil gitu, kayak apa namanya, kayak kecil, pokoknya diiris, bukan diiris ya, dibelah kecil-kecil, jadi nanti satu lembar kayak benang gitu. Itu lebih enak. Langsung aja kita cobain. Ini udah kita buka ya, makanya dicocol. Harusnya sausnya ditaruh di mangkok ya, cuma udahlah ya, kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang rawitnya aja. Oke, that's all ya guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.